Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardika Ramadhani dari FKIP Prodi PGSD kelas 1A Universitas Muhammadiyah Tangerang. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan Bapak Mawardi, SSI MPD, Pendidikan abad 21. A. Globalisasi dan pendidikan. Globalisasi berawal dari niat-niat negara industri maju untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi dengan muatan ilmu dan teknologi mutakhir. Mereka berusaha mendapatkan peluang untuk memenangkan pasar dengan keunggulan kompetitifnya. Mereka berupaya mengalihkan teknologi industri yang kokoh yang mereka kembangkan dengan infrastrukturnya yang padat investasi ke negara-negara berkembang melalui transfer teknologi. Berbagai perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti kemajuan komunikasi, informasi, dan unsur budaya lainnya akan mudah diketahui oleh masyarakat. Globalisasi yang bermakna suatu era menyatunya bagian-bagian dunia secara utuh, baik secara geografis, sosial, budaya, ekonomi maupun politik, yang didukung oleh tumbuh kembangnya teknologi komunikasi dan informasi. Abudinata 1999. 1. Ciri-ciri masyarakat pada era globalisasi. HAR 1999-R menjelaskan, ciri abad ini didukung oleh kemajuan teknologi khususnya ilmu komunikasi yang telah melahirkan suatu bentuk dunia baru yang tanpa batas. Hal ini berarti komunikasi antara manusia begitu mudah, cepat, dan intensif sehingga batas-batas ruang menjadi sirna. Ciri lain masyarakat global pada abad ke-21 ini adalah lahirnya suatu masyarakat mega kompetisi. HAR-R 1999. Gelombang globalisasi yang melahirkan dunia yang terbuka telah merubah seluruh aspek kehidupan manusia dalam politik, sosial, budaya, serta hak dan kewajiban manusia. 2. Era globalisasi dan dampaknya. Proses globalisasi sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan manusia, yang bisa dalam bentuk positif dan negatif seperti yang kita lihat. Dunia yang penuh keterbukaan memberikan kesempatan baru, tapi sekaligus tantangan baru. Era globalisasi melahirkan budaya global yang dapat merupakan ancaman terhadap budaya lokal atau budaya bangsa, tetapi sebenarnya budaya global tidak perlu mematikan budaya lokal, sebab budaya global yang merupakan gambaran global dari budaya umat manusia sebenarnya merupakan mozaik dan budaya-budaya lokal atau bangsa. Globalisasi bukan berarti menghilangkan identitas diri atau bangsa, tapi seharusnya memperkuat identitas bangsa itu sendiri. Ini hanya dapat terjadi bila sumber daya manusia dari suatu bangsa dikembangkan bukan di dalam ruang kosong, tapi di dalam ruang budayanya sendiri. Dampak-dampak negatif globalisasi bagi kehidupan pribadi, masyarakat, dan kehidupan suatu bangsa. Ancaman terhadap budaya bangsa yang ditandai dengan lahirnya budaya-budaya global, di mana unsur-unsur budaya global melalui sarana informasi memasuki budaya lokal. Lunturnya identitas bangsa, pengaruh budaya global terhadap budaya lokal, berdampak pula lunturnya identitas suatu bangsa. B. Paradigma dan tujuan pendidikan nasional di abad 21. Pendidikan berada di masa pengetahuan dengan percepatan peningkatan pengetahuan yang luar biasa. Percepatan pengetahuan peningkatan ini didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan informasi super highway. 3 konsep pendidikan abad 21 setelah diadaptasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengembangkan kurikulum baru untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. A. Konsep pertama keterampilan abad 21. 1. Life and Career Skill. 2. Learning and Innovation Skill.
3. Information Media and Technology Skill. B. Konsep kedua, pendekatan saintifik. 1. Associating. 2. Questioning. 3. Observing. 4. Networking. 5. Experimenting. C. Konsep ketiga, penilaian autentik. A. Penilaian berbasis kompetensi. B. Pergeseran dari penilaian melalui tes menuju penilaian autentik. C. Memperkuat PAP, penilaian acuan patokan, yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor maksimal. D. Penilaian tidak hanya pada level kompetensi dasar, tetapi juga kompetensi inti dan standar kompetensi lulusan. E. Mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penelitian. C. 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. UNESCO, United Education, Scientific and Cultural Organization, merupakan agensi dunia di bawah naungan PBB yang didirikan pada tanggal 4 November 1946 yang dibentuk oleh 43 negara. Keberhasilan pendidikan abad 21 diukur dari hasil 4 pilar pengalaman belajar atau 4 pilar pendidikan dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk masa sekarang dan masa depan yang diorientasikan pada pencapaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, yaitu sebagai berikut. 1. Learning to know, belajar untuk tahu. 2. Learning to do, belajar untuk melakukan. 3. Learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri atau mengembangkan diri. 4. Learning to live together, belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.